Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mencoba memprediksi eh, untuk CPU performance-nya dengan metode estimasi. Nah, kita langsung buka aja ya untuk datasetnya. Jadi kita itu akan menggunakan dua dataset. Yang pertama CPU atau CPU training atau data training. Dan yang kedua adalah CPU testing atau data testing. Nah, untuk perbedaannya di CPU training ini datanya banyak, lengkap, dan ada performance atau ada atribut performance. Sedangkan nanti di data testing itu datanya misal hanya 10 dan itu tidak ada performance-nya. Jadi performance data testing lah yang akan kita prediksi ya. Dan data training ini sangat membantu untuk memprediksi performance di data testing gitu. Langsung saja ini kita buat menjadi label ya performance-nya dan pastikan semua atribut tipe datanya integer. Lalu kita buat validasi dulu aja. Jadi kita akan cari algoritma mana yang terbaik untuk diimplementasikan ke data tersebut gitu. Jadi kita pakai dulu operator multiply karena akan menambahkan beberapa validasi ya, tepatnya cross validation. Nah, jadi di samping kiri ini akan kita isikan untuk algoritma estimasi. Algoritma estimasi itu ada cukup banyak dan di sini saya akan membandingkan 3 algoritma untuk mencari RMSE yang terendah gitu. Yang pertama itu ada linear regression. Linear regression. Jangan lupa di apply model. Setelah di model, jangan lupa juga karena kita cari RMSE, kita pasang untuk operator performance yang sesuai dengan metodenya. Karena ini estimasi, kita pakai regression. Oke, sudah. Kembali lagi. Nah, ini kita bisa copy aja ya. Tinggal kita ganti untuk algoritmanya. Yang kedua ada neural network. Lalu satu lagi itu ada deep learning. Kalau kalian pengen buat validasi lebih dari 3 juga bisa, mau pakai semua algoritma estimasi. Ini saya cuma pakai 3 yang populer. Ini saya tampilin semuanya dia biar kelihatan.
Nah, kita bisa lihat untuk hasilnya. Ini kelihatan semua ya, mulai dari modelnya, algoritmanya juga. Nah, yang kita cari itu RMSE yang paling rendah, karena untuk kasus ini adalah yang ketiga. Yang pertama ini linear regresi dapatnya 59, yang kedua adalah 53, dan yang ketiga deep learning ini 50. Berarti ini paling rendah ya. Kita akan coba gunakan di data testing atau diimplementasikan ke data testing. Ini boleh dihapus atau kalian simpan, karena ini hanya kita gunakan untuk mencari algoritma yang terbaik atau yang cocok. Nah, jadi karena deep learning RMSMA yang paling rendah, sekarang kita langsung implementasikan ke datanya. Kita buat lagi atau masukkan lagi untuk data testing ya. Nah, bisa dilihat ini hanya ada 10 tanpa performance. Ini sudah betul integer. Dari sini untuk menghubungkan kedua data tersebut, kita akan apply model. Nah, ini sudah bisa dilihat langsung untuk hasilnya ya. Nah, ini muncul prediksi performance CPU cukup tinggi ya. Jika MYZ-nya sekian, M-nya sekian, N sekian, dan Cache 0, Jamet 0, ini performance-nya segini. Nah, dan kita udah selesai ya memprediksi performance dari CPU. Nah, ini yang muncul adalah data testing tadi, dan fungsi data training adalah membantu dalam memprediksi data testing tersebut gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.